ibadah kebaktian Minggu GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat. Minggu 16 Mei 2021, ex Saudi. Epistel Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Evangelium Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Dengan tema kebahagiaan orang benar. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu ex Saudi dengan tema kebahagiaan orang benar. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk masuk ke ibadah, marilah kita saat bersama. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2 bagimu Tuhan nyanyian. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku
dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 2. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Nanti kita sama-sama. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati. Mereka miliknya, baik hidup maupun mati. Mereka miliknya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tema hari ini kebahagiaan orang benar. Mazmur ini diawali dengan kata berbahagia, hidup yang berbahagia. Kebahagiaan adalah harapan setiap orang, teristimewa orang Batak. Terkadang kebahagiaan itu diukur dari apakah ia sarimatua atau saur matua. Dalam Mazmur ini, bahagia sangat luas artinya. Lebih dari 100 kali kita menemukan kata berbahagia dalam kitab Mazmur. Allah menginginkan kita menerima kebahagiaan dan kita yang dimampukan untuk menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagi sebagian orang yang disebut berbahagia adalah orang yang sukses, beruntung, dan kaya. Atau dalam masyarakat Batak ukurannya kebahagiaan adalah yang sudah marhagabeon, marhasangapon, dan marhamoraon. Akan tetapi menurut Mazmur, ini kebahagiaan disamakan dengan sukacita seseorang yang sudah menerima berkat atau hadiah dari orang yang memimpin dan menuntunnya, yaitu Tuhan. Pemazmur merasakan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan, mengalami kasih-Nya, dan sorga menjadi tujuan hidupnya. Kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika pemazmur merasakan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan dalam melakukan kehendak-Nya. Sebab menurut kata Ibrani, kebahagiaan berarti diberkati. Dan kebahagiaan itu tidak hanya diperoleh dalam keadaan baik dan senang atau sukacita, tapi dalam keadaan bergumul dan sedang berbenah berat juga. Oleh karena itulah arti kebahagiaan itu berbeda dalam Mazmur ini dengan kebahagiaan yang dicari oleh manusia pada umumnya. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut jalannya orang fasik. Dia hidup berdasarkan firman Tuhan dan hanya Tuhan yang menjadi landasan hidupnya. Ada banyak orang saleh di dunia ini tapi tidak menjadi Tuhan sebagai dasar bersikap dan bertindak. Ada banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Tapi bagi orang yang hidup bersama Tuhan, ia tahu apa yang harus ia lakukan dalam hidupnya. Sebab ia memberikan firman Tuhan mempengaruhi hidupnya, sehingga ia tetap menjaga dirinya, menjaga pertemanannya, tidak mudah terpengaruh oleh sekitarnya. Kedua, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang mencintai Tuhan harus berbeda cara bersikap dan hidupnya sehari-hari dan tujuan hidupnya. Dia akan menjauhkan dirinya dari orang-orang yang melakukan dosa. Sebab kapan saja kita bisa jatuh ke dalam dosa tanpa kita sengaja. Bisa karena orang lain, bisa juga karena keinginan kita. Ketiga, orang yang tidak mau duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya orang yang sudah nyaman dalam satu keadaan dan situasi,
Pencemooh adalah orang yang hidupnya dalam kesombongan. Karena itu, ada orang yang merasa nyaman dalam kesombongannya. Seorang pencemooh selalu mengejek kebenaran dan tidak akan bersedia untuk menerima ajaran dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya orang yang berbahagia adalah orang yang harus menjauhi orang yang sombong dan meremehkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat 3 hal di atas, maka kita akan menemukan 3 hal tentang kebahagiaan, yaitu tidak mau berjalan, tidak mau berdiri, dan tidak mau duduk. Artinya, dalam segala kehidupan kita tidak tersentuh oleh dosa, baik itu saat berdiri, berjalan, maupun duduk. Keempat, kebahagiaan seorang yang benar adalah seperti pohon, diberkati bukan hanya hari ini, tapi juga di hari esok. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, diberi bekal yang tidak habis, selalu dibekali untuk menghadapi persoalan, pergumulan dalam segala musim kehidupan. Keindahannya tidak akan surut, karena itu terlihat dari daunnya yang tidak pernah layu, karena hidupnya selalu dipimpin dan dituntun Tuhan. Sebaiknya hidup orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin, seperti debu yang diterbangkan angin, hingga dan tidak berguna. Apapun yang ia lakukan pasti sia-sia, karena itu hanya kejahatan. Dan kejahatannya tidak akan bertahan lama, sebab Tuhan pasti menghambat jalannya. Oleh karena itu, orang percaya harus menjadikan Tuhan sebagai landasan hidupnya. Hal itu tercermin dari cara hidupnya yang menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Itulah kebahagiaan orang benar. Amin. Dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 5. Aku bersyukur dan memuji Tuhan. Mantenkan sama-sama. Aku bersyukur dan memuji Tuhan, karena diriku ikut Kau masukkan dalam kawanan tebusanmu oleh darahmu. Ayat persembahan diambil dari Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Kita bernyanyi nyanyian persembahan Kidung Jemaat nomor 301 ayat 1. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku. Mantenkan sama-sama. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.